Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 2 akan menerangkan tentang penerapan informasi dalam fungsi organisasi. Slide pertama, pengertian informasi dan organisasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun masa yang akan datang. Informasi merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan orang yang menggunakan data tersebut. Sedangkan sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, yaitu mengendalikan organisasi. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi ialah atau kondisi yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Nah, dalam pengertian tersebut, sasaran dapat diidentikan sebagai tujuan organisasi, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek, yang mencakup sasaran dari keseluruhan organisasi ataupun sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya yaitu peran informasi dalam organisasi. Informasi sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Tujuan penerapan teknologi informasi bagi perusahaan adalah untuk mendapatkan rantai nilai dari teknologi informasi yang bermanfaat dalam semua aspek bisnis dan berorientasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas karyawan dalam sebuah perusahaan. Untuk mendapatkan margin yang telah ditargetkan dengan risiko dan biaya yang seminimal mungkin, atau yang dimaksud yaitu menghasilkan sesuatu dengan hasil yang semaksimal dan mengorbankan sesuatu dengan seminimal mungkin. Adapun 3 tujuan informasi dalam sebuah organisasi antara lain yaitu: yang pertama, sistem informasi juga mempengaruhi antara organisasi dengan lingkungan seperti pelanggan dan pemasok. Sistem antara organisasi yang dilengkapi dengan pertukaran data menciptakan hubungan yang lebih dekat antara organisasi dan pemasok, memfasilitasi manajemen persediaan yang lebih efisien dan memungkinkan pendekatan tepat waktu dalam pemesanan kembali. Yang kedua yaitu sistem informasi memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi dan menyediakan banyak informasi ke manajer. Sebagai contoh yaitu sistem informasi eksekutif atau Executive Information System mempengaruhi aliran informasi secara vertikal dalam perusahaan, yaitu pihak manajemen akan memiliki akses informasi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan sumber informasi terhadap manajer menengah. Jaringan telekomunikasi akan memungkinkan informasi mengalir dengan mudah dan cepat di antara departemen dan divisi yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu membantu dalam menghasilkan inovasi produk, seperti teknologi informasi dapat membantu dalam mendesain produk hingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Tantangan yang dihadapi manajemen yang timbul dari sistem informasi. Orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi yaitu Departemen Operasional sebagai end user dan IT sebagai pengembang, sebagai support, dan manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan dicapai. Jika sistem yang akan diimplementasikan adalah sistem informasi yang terintegrasi, maka tantangannya akan sangat besar karena meliputi keseluruhan organisasi yang bisa saja melibatkan pihak eksternal. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi biasanya sebagai berikut. Yang pertama, pengguna tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakannya setiap hari. Yang kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan proses bisnis, sehingga pada tahap implementasi, jika ada bagian dari proses bisnis yang belum di-cover oleh sistem dan kemudian dibuatkan fungsi baru yang ternyata menimbulkan masalah.
Yang ketiga, dalam implementasi sistem terintegrasi, di mana pengguna tidak dapat menjadikan implementasi sebagai prioritas pertama, di mana pengguna yang sudah disibukkan dengan kegiatan operasional akan berpura-pura menyetujui, menjalankan, dan mengikutinya, tetapi pada kenyataannya semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Alasan mengapa sistem informasi menjadi tantangan manajemen, karena keamanan sistem informasi memerlukan sumber organisasi dan manajemen. Dampak sistem informasi dalam organisasi. Menurut Ken dan Jen, ada 2 dampak sistem informasi dalam organisasi, yaitu dampak ekonomi dan dampak organisasi dan perilaku. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi itu mengubah baik biaya relatif, modal maupun biaya informasi. Teknologi informasi juga dapat mengurangi biaya manajemen internal, di mana menurut teori keagenan, perusahaan dilihat sebagai nexus kontak di antara individu yang memiliki kepentingan sendiri dibandingkan sebagai entitas yang bersatu dan ingin memaksimalkan keuntungan. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua, dampak organisasi dan perilaku. Dalam dampak organisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu teknologi informasi meratakan organisasi, organisasi pasca industri, dan memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, dalam dampak organisasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknologi informasi meratakan organisasi, di mana teknologi informasi itu mendorong hak pembuatan keputusan lebih rendah pada organisasi, karena para karyawan tingkat rendah menerima informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan tanpa pengawasan. Karena para manajer saat ini sangat banyak informasi yang akurat dan tepat waktu. Mereka menjadi lebih cepat dalam membuat keputusan sehingga sedikit manajer yang membutuhkannya. Terus yang kedua yaitu organisasi pasca industri, di mana teori pasca industri yang lebih banyak didasari oleh sejarah dan sosiologi dibandingkan ekonomi juga mendukung ide bahwa teknologi informasi harus meratakan hierarki. Pada masyarakat pasca industri, wewenang semakin bertanggung kepada pengetahuan dan kompetensi dan tidak hanya pada posisi formal. Maka bentuk organisasi menjadi rata karena pekerja profesional cenderung mengolah dirinya sendiri dan pembuat keputusan harus menjadi lebih tersebar di seluruh organisasi. Dan yang ketiga yaitu memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Sistem informasi dapat mempengaruhi siapa yang melakukan apa kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana pada organisasi. Banyaknya sistem informasi baru yang membutuhkan perubahan pada rutinitas pribadi dan individu. Karena sistem informasi secara potensial mengubah struktur, budaya, proses bisnis, dan strategi organisasi. Seringkali terdapat penolakan yang harus dipertimbangkan, di mana penolakan organisasi terhadap perubahan sangatlah kuat. Banyak investasi teknologi informasi yang gagal dan tidak meningkatkan produktivitas. Untuk poin yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan sistem informasi. Penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir. Pengembangan ini dipengaruhi oleh sejumlah hal, di antaranya bisnis eksternal. Bisnis eksternal yaitu aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi organisasi. Misalnya, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek teknologi. Yang kedua, teknologi internal. Teknologi internal yaitu di mana kondisi saat ini yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional organisasi yang meliputi struktur organisasi dan sumber daya. Dalam hal ini adalah SDM. Yang kedua, portofolio aplikasi sekarang. Yang ketiga, pemetaan proses bisnis dalam suatu model yang menggambarkan arus informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis organisasi. Yang ketiga,
infrastruktur TI. Yang kelima, manajemen informasi. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu bisnis internal. Bisnis internal yaitu aspek-aspek internal yang terkait dengan kondisi terkini pada suatu organisasi serta strategis yang diliputi dengan visi, misi, dan strategi suatu organisasi. Yang kedua, posisi organisasi dalam industri sekarang dan kekuatan saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga, kekuatan, kelemahan, dan peluang organisasi serta tantangan di masa mendatang. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi organisasi. Yang kelima, dokumen organisasi yang berhubungan dengan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam suatu organisasi. Menuju poin yang terakhir yaitu teknologi internal. Teknologi eksternal. Teknologi eksternal yaitu pengembangan teknologi TI terkini dan tren ke depan. Misalnya, tren teknologi TI bisa dengan mempelajari tren teknologi yang tengah berkembang yang khususnya bisa diterapkan pada kegiatan atau bisnis organisasi. Yang kedua, teknologi yang sedang dipakai oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan atau bisnis organisasi. Yang ketiga, peluang dan kemungkinan penggunaan teknologi untuk keunggulan di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami.